Itu sih kayaknya. Benar? Mana waktunya? Udah, sip. Oke. Ya, Pak Isur masuk. Pakai dia Mister. Tuh dekat gua. Dari apa pun itu dah kadinya mah. Ari kadinya sakadika. Yang kasyut. Mundur. Pas dari. Awas kabel. Punten. Mau lama syuting. Wah, mi. Kalau emang loba ini lau gimana nanti, Pak? Dah, sip. Kena enggak? Enggak kena. Enggak loh. Udah enggak apa-apa, Pak Isur. Gua mau batalin. Oh, Badannya majuan, badannya geseran maksudnya. Udah banyak ini, udah sip. Udah sip. Ada 25 orang? Udah sip. Udah mulai kan ya ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah memenuhi ruangan ini untuk sama-sama mendengarkan presentasi dari saya, berbagi ilmu pengetahuan yang saya pelajari ketika saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Nah, ini adalah materi tentang budaya positif yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, berbagi mengenai apa itu pentingnya budaya positif yang harus dilakukan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar sebelah sini, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini kenapa harus diterapkan di sekolah untuk bisa menjadikan siswa kita memiliki pribadi yang berkualitas, berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif di sekolah biasanya banyak sekali yang sudah kita lakukan. Atau kebiasaan-kebiasaan baik yang di sekolah banyak sekali sudah kita lakukan diterapkan kepada siswa. Nah, di materi budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma baru. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada zaman dahulu kita mengenal dengan teori stimulus respon untuk menjadi ada teori baru yaitu teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang ini dianggap sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Biasanya kita seperti itu. Namun, perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Kita sering melakukan hal itu. Jadi kita mengontrol siswa untuk memiliki pemikiran yang sama dengan gurunya. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Nah, jadi kalau dalam teori stimulus respon, semua kebutuhan orang itu sama. Tapi kalau dalam teori kontrol, setiap kebutuhan orang itu tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid, perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Ya, jadi kalau dulu kita mengenal dengan adanya teori stimulus respon, menyamaratakan setiap kebutuhan manusia, dan itu tidak tepat. Dan sekarang ada teori kontrol karena adanya perubahan paradigma baru, yaitu teori kontrol menganggap kalau kebutuhan setiap orang ini berbeda. Nah, hingga akhirnya guru harus berusaha memahami pandangan murid, dan ketika murid memiliki perilaku yang buruk pasti memiliki tujuan. Nah, ada disiplin positif. Disiplin positif ini, makna disiplin cenderung diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri sendiri atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan atau menghindar dari rasa tidak nyaman. Nah, untuk bisa menerapkan disiplin positif ini, biasanya kita menerapkan peraturan atau supaya
anak memiliki disiplin positif ini, sedikit sekali anak yang memiliki rasa dalam dirinya untuk memiliki sikap disiplin. Jadi harus didorong secara eksternal oleh kita sebagai guru untuk anak supaya bisa disiplin dengan berbagai cara. Entah kita menerapkan hukuman, memanggil siswa karena melakukan tindakan kesalahan, atau hal semacamnya. Sehingga anak tidak memiliki disiplin positif yang ada dimunculkan dalam diri. Nah, untuk kebutuhan dasar, ada kebutuhan dasar manusia. Seperti yang tadi saya jelaskan, karena adanya teori kontrol, maka kebutuhan dasar manusia ini setiap orang itu berbeda. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Ketika anak melakukan tindakan yang salah atau perbuatan yang salah, pasti dia memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Pasti tujuannya yaitu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Termasuk ketika anak juga melakukan tindakan yang baik. Untuk apa? Pasti ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Kadang kita menemui anak-anak kita yang nakal. Kita harus bisa memahami terlebih dahulu kenapa anak tersebut melakukan tindakan yang salah. Pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Apakah memang mereka melakukan itu tujuannya untuk bertahan hidup? Atau kebutuhan cinta dan kasih sayang? Biasanya anak-anak kita suka butuh perhatian atau kurang perhatian. Karena biasanya kita kalau di kelas, kalau mau dikenal sama guru, bagaimana caranya? Harus jadi dua pilihan. Mau jadi pang pinterna atau pang bodona. Pilih dua itu. Karena kalau ada di tengah-tengah, biasanya guru tidak mengenal mereka. Nah, atas dasar kebutuhan cinta dan kasih sayang ini biasanya anak-anak kurang kasih sayang atau kurang perhatian sehingga kadang di sekolah berbuat nakal, iseng sama temannya untuk bisa diperhatikan keberadaannya di kelas tersebut. Kebutuhan penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya sok aya nu caper anak-anak kita ketika dia memiliki kemampuan atas sesuatu hal. Terus kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak SMK seperti yang kita tahu, biasanya mereka itu suka sekali dengan kesenangan atau kebebasan. Mereka tidak suka dengan berbagai macam aturan. Makanya mereka butuh sekali kesenangan atau kebebasan untuk melakukan banyak hal yang mereka inginkan. Nah, untuk motivasi perilaku menurut Diane Gosson, untuk menghindari ketidaknyamanan atau di sini ada 5 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia untuk melakukan berperilaku itu ada 5 menurut Diane Gosson. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tuh ada yang disebut dengan motivasi eksternal, dan itu yang terakhir nomor 3 ada motivasi internal. Motivasi eksternal ini pasti didapatkan dari hal yang bersifat dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak mengerjakan tugas biasanya alasannya untuk apa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya? Kalau anak mengerjakan tugas alasannya, motivasinya dari nomor 1 dan 2 ini, maka anak masih memiliki motivasi eksternal, belum memiliki motivasi eksternal. Belum memiliki motivasi internal. Tapi berbeda lagi ketika mengerjakan tugas, dia berpikir, kalau dia tidak mengerjakan tugas, berarti saya sebagai siswa tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sini dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Jadi ketika anak mengerjakan tugas, kita lihat apakah karena takut sama gurunya dimarahi atau ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya, dikasih reward. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Kira-kira kebanyakan murid kita sudah memiliki motivasi eksternal atau motivasi internal? Eksternal. Eksternal. Termasuk kita pasti kebanyakan dari kita sebagai gurunya juga masih
memiliki motivasi eksternal kebanyakan, tapi mudah-mudahan kita nanti bisa memiliki motivasi internal untuk kemudian kita bagikan kepada siswa-siswi kita. Nah, motivasi ini dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi eksternal ini murid melakukan kedisiplinan karena takut, menghindar dari hukuman, atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Kalau motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Setiap hari Senin, kita selalu merazia siswa kita yang tidak memakai topi maupun dasi. Biasanya mereka menggunakan topi dan dasi memiliki motivasi eksternal atau internal? Eksternal. Karena takut dihukum, takut barisannya dipisahkan dari teman-temannya. Nah, berarti siswa ini masih memiliki motivasi eksternal. Tapi ada beberapa siswa juga banyak sekali yang sudah memiliki motivasi internal. Dia datang ke sekolah, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, mereka menggunakan atribut yang lengkap. Itu merupakan motivasi internal. Sama seperti halnya kita sebagai seorang guru, kita masuk ke kelas, membuat materi pembelajaran yang menarik. Apakah kita ingin disebut guru yang teladan, guru favorit, atau ingin mendapat penghargaan dari atasan kita? Maka kita masih memiliki motivasi eksternal. Tapi kalau kita melakukan hal itu karena itu sudah tanggung jawab kita dan rasa profesionalisme pekerja kita, maka kita sudah memiliki motivasi internal. Nah, untuk bisa menerapkan disiplin, ada konsep disiplin yaitu dengan menggunakan pendekatan restitusi. Supaya kita bisa menerapkan disiplin budaya positif kepada siswa, kita bisa menerapkan konsep disiplin pendekatan restitusi atau sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jika digambarkan bentuknya seperti ini, menstabilkan identitas ini adalah yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Ketika kita memiliki permasalahan dengan siswa, kita bisa menerapkan adanya segitiga restitusi untuk bisa menerapkan budaya positif. Menstabilkan identitas ini artinya apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi guru dan siswa meyakini bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Makanya langkah pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitas mereka. Oh, kamu melakukan tindakan yang salah, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh anak tadi mencontek ketika ujian. Distabilkan dulu identitasnya. Oh, kamu mencontek, nggak apa-apa. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Kita validasi tindakan yang salah. Kira-kira kenapa kamu harus mencontek? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kira-kira kenapa kamu harus mencontek? Apakah cara yang lebih efektif yang dapat kamu lakukan untuk mencukupi kebutuhan kamu selain harus mencontek? Divalidasi tindakan. Lalu kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kira-kira kalau mencontek di kelas itu perbuatan yang salah atau benar? Apakah melanggar tata tertib? Apa melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati atau tidak? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika kamu melakukan tindakan seperti itu? Maka ada yang disebut dengan menanyakan keyakinan. Nah, untuk menangani kasus murid yang kita hadapi, kasus siswa, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu membuat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hal yang paling baik yang harus kita lakukan yaitu melakukan restitusi
atau seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu melakukan konsep restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Kalau memberikan hukuman, kita sering memberikan hukuman. Pertama, biasanya murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru marah-marah ke murid. Sering melakukan hal itu Bapak Ibu? Sering. Apa cuma saya saja? Saya sering marah-marah. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini bentuk hukuman. Beda lagi kalau guru menerapkan konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kemudian kalau dalam penyelesaiannya melalui restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Pada kasus murid datang terlambat ke sekolah, kalau melalui hukuman, maka dia pasti akan dihukum dengan cara berdiri di depan kelas, suruh nulis banyak, belum lagi gurunya marah-marah. Ini berarti polanya menggunakan sistem hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi sudah, kalau kamu terlambat berarti sudah tahu. Nah, sudah tahu berarti hukumannya apa atau konsekuensinya apa ketika kamu melakukan tindakan terlambat ke sekolah. Jadi konsekuensinya adalah berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Nah, kalau restitusi berbeda lagi ketika menangani kasus ini. Murid datang terlambat ke sekolah. Pasti hal pertama yang harus dilakukan guru tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanya dulu, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Bisa jadi karena anak tersebut motornya mogok, tidak ada yang mengantar, atau hal yang lainnya. Biasanya kan saya nggak mau tahu kenapa kamu terlambat, kita marah-marah seperti itu. Kalau dalam segitiga restitusi tidak, ditanyakan dulu, menstabilkan identitas dulu, tidak apa-apa. Kamu terlambat sekarang, tanya alasannya kenapa. Kemudian menanyai keyakinan kelas yang disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Nah, biasanya siswa sudah tahu solusi yang didapatkan ketika menyelesaikan permasalahan ini kira-kira harus seperti apa. Itu untuk segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, sedikit mengulas tadi, kita sekarang sudah berada pada perubahan paradigma baru. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan teori kontrol. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan kita bisa mendidik putra-putri kita sesuai dengan kebutuhan mereka, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Ketika kita menangani sebuah kasus, juga diharapkan kita menggunakan konsep segitiga restitusi, tidak menerapkan hukuman ataupun konsekuensi. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah berada pada fase yang mana? Atau Bapak Ibu sudah semuanya? Penghukum. Pembuat rasa bersalah. Nah, sebetulnya kita pasti pernah berada di 5 posisi kontrol ini. Entah itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, ataupun manajer. Saya punya video untuk Bapak Ibu saksikan, silakan ditonton terlebih dahulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Dalam restitusi ada proses perjalanan seorang tidak akan mengenalinya. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol dan posisi buat posisi posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Dua kali. saya harus beli basket. Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Saya kebetulan ramah menarik ini. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina. Suka ya ditegur bapak kepala sekolah. Tulis apa di absen? Apa coba? Ya sudah, kali jangan susah ya. Kalau itu kepala sekolah. Posisi merasa bersalah, berbicara nada cenderung tidak bergabung. Ketika merasa bersalah, akan menganggapnya Sudah jam berapa? Terlambat biasa. Saya Kamu bukan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap
Gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Ini orang lain yang tidak, Bu. Saya meyakininya. Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm ini, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan? Ada, Bu. Karena saya, Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya Baik, jadi Karen akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga tiap murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira yang paling disarankan tadi posisi kontrol sebagai apa? Seperti apa? Manajer. Diharapkan kita Bapak Ibu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Tadi Bapak Ibu bisa membedakan dari nada berbicara seorang guru, bagaimana ketika guru berada pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Tadi dijelaskan kalau yang posisi manajer, nada yang dilakukan lebih datar, lebih ramah, tenang. Dan posisi manajer ini bisa memberikan anak rasa tanggung jawab yang tinggi dan merefleksikan dari beberapa kesalahan yang sudah dilakukan. Berbeda dengan tadi nada sebagai posisi penghukum. Nadanya tinggi, keras, terkadang kita juga ketika melakukan ini capek sendiri karena menggunakan nada yang sangat tinggi. Kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Bapak Ibu bisa memahami berdasarkan video yang sudah kita tonton. Ini contoh sama seperti tadi dalam video, kalau pada kasus murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Jika posisi penghukum, maka akan marah-marah. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Biasanya akan seperti itu nadanya kan. Tapi pembuat rasa bersalah beda lagi. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, ada kata kecewa sehingga anak akan merasa dirinya tuh tidak berguna begitu ya, karena membuat orang lain kecewa. Kemudian teman, kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan untung ada ibu. Itu posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjaan apa yang harus kamu lakukan. Karena kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Kira-kira apa pendapat kamu dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Dari 5 posisi kontrol ini memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap murid. Jadi diharapkan posisi kontrol yang paling baik kita terapkan adalah sebagai manajer. Nah, untuk bisa menerapkan posisi kontrol, kemudian menerapkan paradigma baru budaya positif, kita harus membuat keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada tata tertib sekolah. Itu merupakan 2 hal yang berbeda. Sudah pernah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah pernah? Pernah. Bu Lutfi pernah. Yang lainnya Bapak Ibu belum. Keyakinan kelas apa yang pernah Bu Lutfi buat? Senin kan kelas 11 TKJ memakai atribut, semuanya harus pakai jas. Ya. Karena kan kelas lain ada yang nggak pakai jas. Kelas TKJ semuanya harus pakai jas hari Senin. Kalau tidak ada nanti, kalau tidak pakai berarti nanti akan mendapatkan sanksi. Nah, jadi di kelas Bu Lutfi sudah menerapkan keyakinan kelas. Diharapkan Bapak Ibu juga bisa menerapkan keyakinan kelas, bukan menerapkan tata tertib. Apa bedanya tata tertib sekolah? Ketika kita datang ke sekolah ini pertama kali mengajar, tata tertib sudah ada kan? Dibuat oleh kita sebagai gurunya. Kemudian disosialisasikan kepada siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, ini adalah sesuatu hal yang diyakini. Tidak hanya oleh guru, tapi juga oleh siswa dan seluruh warga masyarakat yang ada di sekolah. Keyakinan kelas ini sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi keyakinan kelas ini diharapkan bisa dibuat melibatkan seluruh siswa yang ada di sekolah atau dalam lingkup kelas. Nah, bagaimana untuk membentuk atau membuat keyakinan kelas? Pertama, harus lebih abstrak dari peraturan. Lebih diyakini di peraturan kelas. Ini sedikit saja. Tidak usah terlalu banyak agar mudah diingat. Berupaya pernyataannya universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, demikian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mengenai budaya positif yang sudah saya sampaikan barusan. Pak Suriden, ada yang mau ditanyakan?
Baik, jika dirasa cukup, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sama-sama berbagi hal-hal baik, berbagi ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar, kerekam belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Kalian semua sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat hari ini ya untuk tetap terus belajar di hari Selasa. Sebentar lagi kita akan melaksanakan PSKT, jadi harus tetap semangat. Nah, untuk nanti pembelajaran di kelas berikutnya kita harus membuat keyakinan kelas untuk kemudian kita yakini bahwa hal itu sudah disepakati oleh teman-teman di dalam satu kelas ini. Nah, Ibu punya materi tentang keyakinan kelas. Bisa dilihat di layar sebelah sini. Nah, keyakinan kelas bisa dibaca sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Kira-kira keyakinan kelas sama tidak dengan tata tertib? Nah, sama-sama berisi aturan. Tapi kira-kira ada perbedaannya? Ada. Kalau tata tertib, bedanya apa sama keyakinan kelas? Sekolah kita punya tata tertib? Pertama kali kita datang ke sekolah, tata tertib sudah ada ya? Dimusyawarahkan tidak dengan kalian? Tapi hanya disosialisasikan, cuma dikasih tahu saja tanpa adanya musyawarah. Biasanya kalau tata tertib itu berbentuk aturan yang baku yang dibuat tanpa adanya musyawarah dengan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas kita akan melakukan secara musyawarah, diyakini, didiskusikan bersama teman-teman dalam satu kelas. Apa sih pentingnya keyakinan kelas? Supaya apa? Supaya setiap orang bisa tertib menjalani kehidupan bersama teman-temannya dalam satu kelas. Biar tetap kompak terus ya. Nah, bagaimana sih kalau kita mau membuat keyakinan kelas? Pertama, keyakinan kelas ini harus lebih abstrak dari peraturan. Artinya, kalau tata tertib tadi sesuatu hal yang abstrak itu apa sih? Kira-kira apa? Ada konkret, ada abstrak. Biasanya kalau keyakinan kelas ini tidak begitu tertulis daripada keyakinan daripada tata tertib. Kemudian sedikit saja keyakinan kelas dengan tata tertib. Tata tertib kan banyak sekali tata tertib sekolah yang harus kalian taati. Tapi kalau keyakinan kelas ini hanya sedikit saja. Tujuannya untuk apa? Agar mudah diingat. Kemudian berupaya pernyataan universal atau umum yang bisa dilakukan oleh seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kelas ini sama kelas sebelah pasti kondisinya berbeda kan? Kelas sebelah isinya laki-laki semua. Pasti memiliki keyakinan kelas yang berbeda dengan kita yang isinya ada siswa perempuan, ada siswa laki-laki. Kemudian sesuai dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Kalau contohnya dilarang membuang sampah sembarangan, betul apa salah kalimatnya? Harusnya gimana kalimatnya? Jagalah kebersihan. Jadi keyakinan kelas dengan tata tertib itu bedanya. Kalau keyakinan kelas ini harus menggunakan kalimat yang positif. Semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Siap membuat keyakinan kelas hari ini? Siap.
tidak usah terlalu panjang, lalu kemudian kalian tempel di papan tulis di depan, ya. Silakan mulai buat keyakinan kelasnya, ditulis kertas yang ini, kemudian tempel di papan tulis di depan. Silakan dimulai. Sudah selesai membuat keyakinan kelas? Sudah. Silakan ditempel di papan tulis sebelah sana. Nah, boleh ditempel. Yang sudah boleh duduk. Nanti kita bahas keyakinan kelas apa saja yang sudah kalian tulis. Sudah taat kepada agama, senantiasa membantu sesama teman, jaga kebersihan, tepat waktu dan aktivitas, mengerjakan tugas tepat waktu, selalu peduli. Baik, dari sekian banyak keyakinan kelas ini, kan tadi kata kuncinya keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak supaya mudah diingat. Mengerjakan tugas dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, ini masih sama ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh. Ini sama isinya tentang belajar. Berarti kita simpulkan saja ya. Kira-kira mengerjakan tugas tepat waktu atau belajar dengan sungguh-sungguh? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita tulis di sini di keyakinan kelas yang kita buat. Ini keyakinan kelas yang pertama. Yang kedua, kita lihat lagi. Ini yang pertama sudah ya. Saling menghargai, taat kepada agama, membantu
teman sama nih, saling menghargai, saling menyayangi, sama bekerja sama, saling menghormati, saling menghormati, saling menghormati. Ini sama isinya tentang saling menghormati. Berarti kalimatnya harusnya bagaimana? Saling menghormati sesama teman. Dan guru. Di sini ditulis tentangnya seperti itu ya. Berikutnya, keyakinan kelas yang ketiga. Di sini ada berpakaian rapi. Apa lagi ya? Cuma satu, berpakaian rapi. Berpakaian rapi ada 3. Ada 3. Jaga kebersihan, ini ada. Ini ada, menjaga kebersihan. Nih, tertarik dengan ini? Angkat tangan jika ingin berbicara. Kira-kira kalimatnya bagaimana? Tepat waktu dan aktif di kelas. Kira-kira setuju? Tepat waktu, kita harus tepat waktu? Berarti kalimatnya bagaimana? Datang tepat waktu dan aktif di kelas. Berikutnya apa lagi? Kita nanti akan membuat 6 keyakinan kelas. Terus setelah itu taat pada agama, saling membantu, berpenampilan rapi. Tadi sudah belum? Belum. Percaya diri dalam pelajaran. Sip. Percaya diri dan berpenampilan rapi. Satu lagi, kira-kira apa? Santun dalam berbicara. Soalnya tadi ada yang menuliskan ketika berbicara harus mengangkat tangan. Baik, kurang lebih keyakinan kelas 10 MPLB yang harus ditaati oleh seluruh siswanya, yaitu pertama, belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghormati sesama teman dan guru, datang tepat waktu dan aktif di kelas, percaya diri dan berpenampilan rapi, santun dalam berbicara. Ini adalah keyakinan kelas yang harus ditaati, diyakini bahwa ini adalah kesepakatan yang sudah kita buat. Baik, ada pertanyaan mengenai keyakinan kelas? Siap untuk menaati keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya. Terima kasih. Mari kita taati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you.